Selamat pagi. Apa kabar sahabat terkasih? Jumpa lagi dengan kami SMGM Channel dalam program Renungan Life Spirit. Pada hari ini Minggu 22 Mei tahun 2022, Minggu Paskah yang ke-6. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Suster Maria Dominik PRR dari komunitas PRR Yogyakarta dengan tema Firman Tuhan adalah sumber kasih. Setelah kita akan mendengarkan renungan dari Suster Maria Dominik, kita akan mendengarkan pujian Mars SMGM dari SMGM Merauke yang mana pada kesempatan yang lalu memenangkan penghargaan busana terindah dalam lomba paduan suara himne dan Mars SMGM. Untuk itu, silakan mendengarkan renungan pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai 29. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku tidak kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Firman Tuhan adalah sumber kasih. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, di mana Yesus menjanjikan penghiburan. Ketika Yesus berada bersama para muridnya, Ia telah menjanjikan suatu penghiburan. Dan kelak ketika Ia naik ke surga, maka penghiburan yang Ia janjikan akan Ia berikan kepada para muridnya dan tentu kepada kita semua, yakni turunnya Roh Kudus. Dalam Injil yang baru saja kita dengar tadi, di mana Yesus mengatakan, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Kita sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Yesus, diharapkan untuk senantiasa mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, sama halnya kita mengasihi Bapa. Karena Bapa tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam Bapa. Yesus menghendaki agar kita senantiasa menuruti firman-Nya, karena firman-Nya merupakan sumber kasih. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mengamalkannya dalam hidup harian kita, maka kita akan dikasihi oleh Tuhan
dan kita akan tinggal di dalam kasih Tuhan. Dalam kehidupan tentu tidak mudah kita mengamalkan atau menjalankan setiap pesan, yakni yang kita dengar dari firman Tuhan. Tentu ada banyak godaan, tantangan yang datang menghadang kita, yang membuat kita untuk tidak menghayati atau mengamalkan sabda Tuhan yang kita dengar. Namun percayalah, para sahabatku yang terkasih, bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan akan menguatkan kita, akan menuntun kita untuk senantiasa mewartakan kasih, membawakan kasih kemana saja. Karena setiap kali kita yang mengatakan diri sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus yang senantiasa setia mendengarkan firman-Nya, dan ketika kita mengamalkannya, maka kita akan senantiasa hidup dalam kasih Tuhan. Marilah para sahabat yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk membangun niat dalam hati kita masing-masing untuk senantiasa setia pada firman Tuhan, setia membuka hati dan pikiran kita, membuka telinga kita untuk senantiasa mendengarkan, menerima, meresapi, dan tentu mengamalkan firman Tuhan dalam hidup keseharian kita. Ketika kita dekat dengan firman Tuhan, maka kita akan dekat dengan kasih Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan kasih Tuhan, maka kasih itu juga yang akan kita bagikan dan kita berikan kepada sesama kita yang ada di sekitar kita. Jangan takut berbuat kasih, karena kasih itu indah, kasih itu penuh berkat, karena Tuhan sendiri yang memberikan kasih itu kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam pancaran karisma kongregasi Putri Renya Rosari, setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, membagikan kabar baik, mewartakan sukacita Injili. Kunjungi keluarga, mengasihi kaum papa, berempati dalam suka duka. Yang sakit, menghibur derita, membaharukan suasana. Mencintai Allah, teguh dalam berdevosi kepada Bunda Maria. Mewujudkan kasih kepada yang paling hina, tanda mengasihi Tuhan. Melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat Monsinyur Gabriel Manet. Jalan-jalan ke kota Lahurus, tidak lupa ke rumah Bapak Manek minta airnya. Kalau kasih dan berkat itu adalah harus, karena Tuhan sendiri sumbernya. Kota Lahurus, kota Larantuka, tempat kenangan Bapak Uskup Manek tercinta. Kita semua harus saling terbuka, jalankan kasih tanpa banyak berkata. Sahabat terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan Minggu Paskah yang ke-6 ini. Terima kasih untuk Suster Maria Dominik PRR yang sudah membawakan renungan untuk kita semua. Selamat menjalani aktivitas hari Minggu yang bahagia hari ini. Tuhan memberkati setiap karya dan pelayanan kita. Sahabat terkasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan klik tombol lonceng
Jika renungan ini bermanfaat bagi sahabat terkasih, silakan disebarkan kepada semakin banyak orang. Sampai jumpa lagi pada renungan Life Spirit minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Dadah. Semangat melayani dengan sepenuh